Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Oke. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Eh, saya boleh kenalan dulu ya, biar kita lebih enjoy ngobrolnya. Perkenalkan, saya Nesia Anissa Yahya. Di sini insya Allah bisa membantu masalah yang sedang Anda alami saat ini. Kalau boleh tahu saya namanya siapa? Nama saya Rika Nisa Fitria. Umur saya sudah 21 tahun, Bu. Rumahnya di mana? Di Pandansari, Bu. Oh, Pandansari. Ya, jauh-jauh ke sini tentunya pasti ada tujuan dan maksud tertentu untuk Ya, kesini. betul sekali. Biar kita lebih enak, kita melakukan kontrak forum dulu. Maksudnya kita buat kesepakatan lah. Nanti insya Allah kita lihat masalahnya itu sedalam apa. Kalau misalkan masalahnya sebelum sesi yang terakhir itu selesai, nanti kita bisa mengakhiri gitu ya. Ini saya insya Allah kita buat kesepakatan 6 sesi. Setuju apa enggak? Ya, saya setuju, Bu. 6 sesi karena ini psikoterapi dan konseling, jadi kita harus buat kontrak seperti ini dulu. Oke, 6 sesi setuju ya? 6 sesi itu secara offline, Bu. Kalau misalkan nanti ada kesibukan lain sama yang nggak bisa atau saya yang nggak bisa, nanti kita bisa secara telepon atau video call ya, lebih enaknya ya. Oke, Bu. Oke, kita sudah sepakat ya 6 sesi ya. Ini kita masuk di sesi pertama. Nanti berikutnya saya kabari aja, kita join WA ya. Oke, Bu. Oke. Gini, sekarang nih kan nggak mungkin ya kesini tanpa punya masalah gitu ya. Coba ceritakan sih apa yang menjadi masalahmu, apa yang membuat risau dirimu seperti apa. Sebentar kamu ya. Jadi begini, Bu, saya ini kan usia sudah cukup untuk menikah. Usia saya sekarang sudah 21 tahun. Usia saya ini sudah 21 tahun, Bu. Melihat dari lingkungan sekitar diri keluarga saya, umur 21 tahun itu sudah memang harus menikah. Yang saya hadapi saat ini itu, saya sudah berkali-kali, kurang lebih 3 kali atau 4 kali lah. Saya bertemu dengan cowok, tapi dia tidak pernah mau serius dengan saya. Di ghosting gitu ya? Iya. Padahal dari keluarga saya, kalau saya itu mau membawa cowok ke rumah dengan mengatasnamakan dia pacar saya, itu boleh-boleh saja. Karena memang umuran saya ini memang sudah pantas buat pacaran atau lebih ke jenjang yang lebih serius gitu. Jadi yang saya hadapi itu, saya tidak pernah bertemu dengan orang yang tepat dan mau serius menjalankan hubungan dengan saya. Oh gitu. Oh jadi usia 21 tahun itu sudah di lingkungan sama ini sudah nikah gitu ya? Iya, Bu. Gitu. 21 tahun itu masih sendiri, itu jadi omongan, Bu, dari di keluarga saya. Oh jadi sampai ini sudah jadi bahan omongan di lingkungan keluarganya. Iya, benar. Karena belum menemukan laki-laki yang tepat gitu. Iya, begitu. Terus mbaknya ini kadang kan cowok itu melihat juga dari sisi kesibukannya, mau serius apa enggak itu melihat dari sisi kesibukannya. Sekarang selama ini mbaknya ini kesibukannya apa? Kalau kesibukan saya dalam sehari-hari itu kerja, Bu. Kerja apa itu, Mbak? Saya buka toko di Shopee, Bu. Oh, jadi jualan online gitu. Berarti sudah punya pendapatan sendiri ya? Ya, bisa dibilang seperti itu. Gini, menikah itu sebenarnya bukan terkait usia, bukan terkait pekerjaan, bukan terkait finansial juga, tapi menikah itu terkait dengan kesiapan diri Anda sendiri dan juga kesiapan calon Anda itu tadi. Nah, selama ini orang-orang di lingkungan Anda itu membicarakan Anda karena belum menikah usia 20 tahun, itu bicaranya apakah mengganggu kehidupan diri Anda sendiri? Kalau sebagai saya saya merasa terganggu, Bu, karena hidup itu kan di lingkungan ya. Jadi kalau saya lewat pasti dibicarain. Jadi itu sangat mengganggu bagi saya. Gitu. Kita mau cari pasangan, kalau kita mau cari pasangan yang tepat, kiranya kita harus
memperbaiki diri. Kita harus lihat sisi buruknya kita juga harus bisa lihat sisi baiknya kita. Kira-kira sampai itu selama pernah berhubungan dengan cowok-cowok, mungkin ada sisi buruk yang tidak diterima dengan cowok itu, karena kita kan nggak bisa lihat kebaikan sebelum kita mengetahui keburukan itu. Bagaimana? Saya sih ngerasa Bu, kalau saya ini cukup egois ya dalam hal kayak ditegur gitu. Saya itu paling nggak suka ditegur, karena ketika saya ditegur maka akan saya bantah. Karena bagi saya itu perintah itu merupakan, larangan itu merupakan perintah. Jadi ketika saya dilarang maka akan saya lakukan seperti itu. Jadi selama berhubungan 3 kali dengan cowok itu selalu seperti itu? Iya. Masalahnya hanya seperti itu saja? Ya. Kira-kira ada nggak keinginan untuk berubah? Karena kan kita sebagai perempuan ya harus sama-sama merendahkan ego, sama-sama menyeimbangkan gitu. Kira-kira ada nggak keinginan untuk berubah? Nah, kalau keinginan sih pasti ada Bu, tapi namanya juga perempuan pasti itu kan moodnya itu berubah-ubah. Keinginan sih sudah ada, tapi pas saya ketemu dengan seorang cowok pasti saya akan tetap seperti itu. Iya. Mungkin karena ini sudah kesekian kalinya, bahkan lebih dari hampir 3 ini Bu ya. Mungkin saya akan lebih mengontrol emosi saya, lebih mau mengalah, mungkin seperti itu. Kalau dari faktor keluarga mungkin ada nggak sih yang membuat ketiga istilahnya mantan gitu ya, ketiga mantan ini yang membuat mantan ini nggak nyaman selama berkunjung ke rumah atau bagaimana? Kalau menurut saya sih nggak ada, soalnya dari keluarga saya itu sudah menerima ketiga cowok itu dengan baik, menyambutnya dengan baik. Di keluarganya welcome saja ya, Ya, untuk menerima itu. cowok. Itu rezeki. Malah menceritakan ada ya sisi selanjutnya akan ada. Tapi kan tak usah bahas dulu ya. Ya wes dah. Terus Wes dah. Berapa menit? 4 menit bisa. bisa dipotong-potong. Kurang sedikit. Berarti Permasalahan ini dari diri kamu sendiri kan, Mbak? Dari kau. jadi mungkin laki-laki, hampir semua laki-laki itu sama. Enggak salah. Jadi gini, laki-laki itu dan perempuan ketika mau bersatu mereka harus bisa saling mengalah. Suami itu bisa saling mengalah, laki-laki juga bisa saling mengalah. Mungkin selama ini kalau nggak ada yang cocok, kira-kira apa yang Anda lakukan sekarang? Apakah mau mencari lagi ataukah bakalan tetap ngejomblo seperti ini? Mengingat kan dari lingkungan juga mengharuskan untuk segera menikah. Kalau dari faktor lingkungan, saya akan cari lagi, mungkin seperti itu Bu. Karena kalau saya diam atau tetap ngejomblo gitu ya, pasti akan saya terus kepikiran dengan mantan-mantan saya. Terlebih iya, mereka sudah bahagia dengan pasangan baru mereka. Oke. Jadi sebelum mencari pasangan yang baru, alangkah baiknya harus merubah diri Anda sendiri terkait keegoisan, terus meredam amarah. Saya ngomongin sampean loh, ya kan? Kira-kira nih sebelum mencari pasangan, kita kan harus mempersiapkan diri dulu. Apa yang Anda persiapkan untuk mencari pasangan? Mungkin akan lebih meredam emosi saya. Maksudnya saya akan lebih menahan emosi saya. Saya akan terus belajar untuk bisa menghargai pasangan saya. Kan kalau kita punya pasangan, kita kan harus bisa kayak istilahnya mau atau ikut terhadap pasangan. Kalau memang tidak mau diatur, kan lebih baik menjomblo gitu ya Bu. Nah iya seperti itu. Jadi inti masalahnya ini terdapat dari diri Anda sendiri.
harus dirubah terkait sikapnya, keegoisan sebelum mencari pasangan. Jadi sebelum mencari pasangan harus merubah diri Anda sendiri. Semakin cepat Anda merubah diri Anda, maka nanti semakin cepat juga untuk mencari pasangan yang tepat. Kalau misalkan ada cowok yang nggak pas, ya udah tinggalkan saja. Karena cowok itu nggak cuma 1, 2, 3 mantan yang kemarin itu, banyak cowok-cowok yang lainnya yang lebih cocok, gitu ya. Terus, Jadi saya ini harus memperbaiki diri saya dulu Bu, sebelum ketemu dengan calon, atau Nah. saya bertemu dengan pasangan saya terlebih dahulu baru memperbaiki diri. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sebelum mencari pasangan, Anda harus segera memperbaiki diri agar segera juga mendapatkan calon pasangan itu. Berarti saya memperbaiki diri saya terlebih dahulu. Iya, seperti itu. Terima kasih ya Bu atas Iya, waktunya. sama-sama. Itu sih. Mungkin kalau ada yang dipikirkan lagi atau yang lebih dalam, bagaimana sih ternyata saya ini, bagaimana sih saya ini terhadap pasangan saya, bisa kita lanjut di sesi berikutnya, sesi 2, 3, 4, 5, dan 6 seterusnya. Itu ya. Iya Bu. Oke, sesi 1 kita cukupkan sampai di sini. Untuk selanjutnya kita bisa sambung di sesi berikutnya. Kalau ingin mengetahui lebih dalam bagaimana sih diri saya terkait cocok nggak untuk pasangan saya, sikap saya ini, karakter saya, kita bisa sambung di sesi berikutnya. Oke, begitu ya. Iya, terima kasih atas waktunya Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Next problem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk. Selamat sore. Sore. Dengan siapa ini saya bisa kenalan dulu? Saya Huzaimah dari Ranoyoso. Kelas berapa sekolahnya? Sekarang saya kelas 12. Iya. Baru pulang sekolah ini ya? Baru. Di sini kita kan bukan seperti konseling yang ada di sekolah-sekolah. Kita konseling dan psikoterapi. Nah, jadi di sini kalau psikoterapi itu harus ada jenjang selanjutnya, bukan hanya satu kali ini saja ya. Nanti kita sepakati, insya Allah ada 6 sesi. 6 sesi. 6 sesi. Boleh secara kita ketemu seperti ini. Kalau misalkan salah satu dari kita ada yang nggak sempet, nanti bisa pakai video call dan telepon, gitu ya. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Masalahnya ini apa yang sedang dialami? Apakah terkait di sekolah atau di rumah? Masalah ya terkait di sekolah. Oh, di sekolahnya. Apa sih yang membuat nggak nyaman di sekolah itu? Saya itu di sekolah sering dibully sama teman-teman saya. Gara-gara saya itu ya sering ranking 1. Tapi terus ketika teman-teman saya itu minta bantuan, ada soal sama saya itu tidak bisa membantu teman-teman saya. Nggak bisa membantu tuh dalam artian nggak bisa ngajari apa nggak bisa nyontekin? Nggak bisa ngajari. Nggak bisa ngajari. Oh, kira-kira teman-teman sering nggak sih tanya ke sampean terkait pelajaran-pelajaran? Sering Tanya, tapi sampean selalu nggak bisa jawab. saya nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Kalau pernah nggak sih melakukan ketika nggak bisa jawab, akhirnya sampean kasih saja buku PR-nya gitu? Pernah nggak? Saya nggak bisa ngasih bantuan, sekaligus saya itu nggak bisa ngasih contekan. Kenapa itu? Saya itu udah capek-capek ngerjakan, terus teman saya malah seenaknya minta contekan. Kan nggak Enak di saya. Kira-kira nih masalah seperti ini, guru sampean atau wali kelasnya yang biasanya dampingi itu tahu nggak? Guru masih tidak tahu, soalnya saya itu takut jika saya itu ngasih tahu ke guru, terus guru itu menindaklanjuti, nanti takutnya saya dibully lagi sama teman-teman saya. Gitu. Mungkin ada salah satu guru yang tahu atau bagaimana. Biasanya kan di lingkungan sekolah itu mestinya guru tuh kayak perhatian tuh ke muridnya. Tuh mungkin nggak ada guru yang seperti itu?
Anak Ada. 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 Ini mungkin nggak tahu jelas ya gurunya Nggak karena tahu nggak jelas. tahu langsung nggak tanya langsung. Kira-kira nih Samin kalau yang dipermasalahkan ketika menjelaskan atau Samin tuh masih bingung terkait materinya kan harusnya nih kalau misalkan sudah paham itu kan bisa menjelaskan ke orang apa yang Samin takutkan untuk menjelaskan ke orang itu Saya itu sebenarnya paham. Ya, saya itu sebenarnya paham penjelasan guru itu saya paham, tapi saya itu ketika menjelaskan ke teman saya itu saya malu, saya takut mereka gak paham, nanti mereka ngerjakan soal terus saya terus salah, saya yang disalahkan lagi. Oh berarti terkait takutan Samian untuk menjelaskan bisa pada. Tapi kalau misalkan Samian presentasi di depan kelas atau mungkin menjelaskan di depan kelas bisa nggak? Lumayan bisa, tapi ya memang sedikit, memang masih malu. Jadi ini yang lebih dipermasalahkan adalah ketakutan pada diri sendiri dan kurang percaya diri. Kira-kira apa Anda ingin berubah agar bisa nggak dibully lagi? Saya ingin berubah. Kira-kira caranya untuk merubah diri Anda sendiri, karena perubahan itu berawal dari diri sendiri ya. Untuk merubah diri Anda sendiri agar tidak takut tuh Anda harus melakukan apa sih kira-kira? Mungkin saya itu harus sering berlatih buat ngobrol-ngobrol sama teman, sama orang-orang sekitar. Nah, itu. Mulai dari obrolan yang ringan-ringan. Jadi setelah itu ketika saya sudah mulai nyaman dengan obrolan-obrolan itu, mungkin saya akan meningkatkan lagi ke obrolan tentang pelajaran. Nah, jadi obrolan-obrolan itu biar Samin itu sering bisa menjelaskan ke teman. Kamu tuh harus tahu teman kamu itu seperti apa. Terus nanti dimulai dengan obrolan-obrolan kecil, ngakrapi gitu, enjoy. Nanti lama-kelamaan pasti obrolan itu bisa merepet ke pelajaran. Seperti tadi yang sudah dikatakan ya, bisa merepet ke pelajaran, akhirnya nanti bisa menjelaskan tentang pelajaran. Gitu ya. Jadi awal biar Samin PD itu harus berusaha dekat dengan teman-temannya, gitu ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Kalau ingin lebih dalam lagi, kalau misalkan cara ini nggak ampuh atau mungkin kesulitan terkait cara bagaimana mengatasi teman, kita lanjut di sesi berikutnya, sesi 2, 3 dan selanjutnya ya. Nanti jika saya masih kesulitan, saya akan menghubungi Ibu lagi. Iya, gitu ya. Terima kasih banyak ya Bu. Oke, sama-sama. Hati-hati di jalan ya.